Wabarakatuh. Hari ini Ibu mau menjelaskan tentang materi yang kemarin kita bahas mengenai pengukuran. Ini adalah penjelasan tentang perhitungan dari besaran pokok, baik itu massa, panjang, dan besaran turunan. Oke, kita mulai. Yang pertama, soalnya ini tentang Nah, soal nomor 1 ini adalah mengenai pengukuran besaran massa. Salah satu alatnya adalah neraca. Nah, dalam soal ini dia ingin mencari keseimbangan antara ruas kiri dan ruas kanan. Jadi, kita harus menjumlahkan dulu berapa hasil dari ruas kiri dan mencocokkan berapa harga X yang sesuai untuk agar kedua timbangan ini menjadi seimbang. Oke, kita mulai. Ini ruas kiri, di sini ruas kiri, Ibu anggap. Yang di sini kita anggap ruas kanan. Oke, ruas kiri kita hitung ada angka 450 ditambah dengan 1200 gram. Hasilnya adalah 1650 gram. Nah, kemudian kita hitung lagi di ruas kirinya, ruas kanannya, yaitu 1 kilo, oke, ditambah 500 gram, ditambah X. Nah, kilogram ini, maklum tulisan gurunya, oke. Nah, 1 kilogram ini ya, nah ini kita ubah ke dalam satuan gram. Nah, kilo ke gram itu adalah 1000 gram. Jadi kita ubah dulu 1000 gram. Oke, ditambah 500 gram ditambah X. Nah, sekarang karena mintanya ruas kiri dan ruas kanan itu agar seimbang, artinya nilai harga di ruas kanan itu sama dengan di ruas kiri, yaitu sebesar 1650 gram. Kita tulis di sini 1650 gram. Sehingga nantinya harga X ini kita dapatkan. Oke, kita jumlahkan dulu. Yang sudah ada angkanya 1000 ditambah 500, yaitu jadinya 1500 gram ditambah X. Nah, untuk mencari X-nya tinggal kita kurangkan saja, yaitu 1650 dikurang 1500. Hasilnya adalah 150 gram. Selesai untuk soal nomor 1. Untuk soal yang kedua, ini adalah soal pengukuran dengan besaran panjang. Alat ukur yang kita gunakan di soal ini adalah jangka sorong. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Pertama kita harus ketahui dulu bahwa di dalam jangka sorong itu ada 2 skala. Nah, yang di atas ini kita anggap sebagai skala utama ya. Kemudian di bawahnya ini adalah skala nonius. Nah, baik skala utama maupun skala nonius ini kita hitung dalam satuan cm, namun pada skala noniusnya itu dalam satuan milimeter. Oke, kita hitungannya. Nah, yang pertama kita mencari dulu yang namanya berapa harga dari skala utama ini. Nah, kita tulis dulu di bawahnya perhitungannya. Oke, skala utama ini juga bisa disingkat dengan SU ya, artinya skala utama itu sama dengan, nah untuk penentuan skala utama ini kita mengambil dari angka yang berada paling atas ini, angka yang paling atas ini, cuman di sini dia melihat patokan dari skala nonius batas 0 ini. Nah, batas 0 ininya. Jadi di sini batas terakhir itulah harga dari skala utama. Jadi bukan angka 2, jika ada garis kembali berarti itu kita hitung menjadi desimalnya. Jadi ini misalnya dimulai dari angka 2, berarti ini kita lanjutkan jadi 2,1, ini 2,2. Nah, ingat sekali lagi, skala utama itu melihat dari hasil perhitungan skala utama dengan batas terakhir 0 di skala nonius. Jadi yang kita ambil batas terakhirnya adalah angka 2,2. Kita tulis di sini 2,2 cm.
Nah, sekarang kita mencari nilai yang kedua, yaitu harga dari skala Noniusnya, yang bisa kita singkat dengan istilah SN, ya, untuk skala Nonius. Nah, untuk skala Nonius ini kita lihat adalah yang garis di bawah ini. Nah, bukan yang di atas lagi. Jadi yang kita lihat adalah garis yang di bawah dengan patokan ada garis yang sejajar. Coba kita lihat, ada nggak garis yang sejajar di sini? Oke, ternyata ada, ini dia. Jadi harga dari skala Nonius adalah melihat garis yang sejajar antara skala utama dan skala Noniusnya. Nah, berapa harganya? Kita hitung dari angka yang paling dekat. Habis 5. Angka berapakah itu? Yaitu adalah 6. Jadi di sini kita tuliskan harga skala Noniusnya adalah 6. Nah, jangan lupa di skala Nonius itu harus dikali dengan tingkat ketelitian dari jangka sorong yang sudah Ibu jelaskan kemarin. Nah, berapa harganya? Itu adalah 0,01 cm. Jadi kalau kemarin Ibu nuliskannya 0,1 mm, itu harus diubah ke dalam satuan senti menjadi 0,01 cm. Nah, berapa harganya? 6 kali 0,01 adalah 0,06 cm. Oke, nah sekarang baru kita jumlahkan, kita totalkan berapa harganya. Nah, kita boleh singkat saja langsung. SU-nya adalah 2,2, sedangkan SN-nya adalah 0,06. Jadi ingat anak-anak, saat penulisan desimal itu harus sejajar. Jadi kalau di atas ini tidak ada angka, boleh kita tambahkan dengan angka bantu, yaitu berupa angka 0 supaya memudahkan. Jadi 0 tambah 6 hasilnya adalah 6, 2 tambah 0, 2, kasih desimal, 2 tambah 0, 2. Jadi hasil dari soal nomor 2A ini hasilnya adalah 2,26 cm. Sekarang kita mulai dengan soal yang ketiga. Nah, di soal yang ketiga ini berbeda lagi dengan yang tadi. Nah, ini adalah gambar dari mikrometer sekrup ya. Ini merupakan juga salah satu besaran panjang yang alat ukurnya berupa mikrometer sekrup. Nah, sama seperti tadi jangka sorong, dia juga punya dua skala, yaitu ada skala utama dan skala Noniusnya. Nah, skala utamanya beda, dia ada di sini. Ini kita anggap sebagai skala utama. Nah, yang di garis sebelah ini itu dianggap sebagai skala Noniusnya. Oke, nah sekarang kita mulai perhitungan untuk mencari berapa harga dari skala utama. Oke, ini skala utama. Oke, kita tulis dulu perhitungan. Oke, skala utama atau kita singkat tadi sama, yaitu SU. Nah, cara mencari skala utama ini adalah kita melihat garis terakhir nih. Nih, ada garis terakhir sebelum batas dari antara skala utama dan skala Nonius. Oke, nah sekali lagi Ibu ingatkan, cara mencari dari skala utama ini adalah melihat batas terakhir di skala utama. Maksud Ibu garis paling akhir dari skala utama yang ini, yang udah Ibu lingkari ini. Nah, ini ada batas terakhir, namun bagaimana cara kita menghitungnya, Bu? Kita mulai dari angka 0 di sini. Jadi kita mulai dari angka 0 di sini. Nah, di sini ada garis-garis kembali. Ini ada angka 5 juga. Berarti kita mulai menghitungnya dari angka 0. Berarti ini kita lanjutkan adalah angka 1. Kemudian di sini adalah angka 2. Ini angka 3. Ini angka 4. Ini angka 5. Dan ini angka 6. Akan tetapi karena di batasnya adalah angka yang di bawah. Nah, di bawah ini adalah desimalnya. Angka desimal dari angka yang di atas ini. Jadi kalau batasnya di atas ini adalah 6, berarti desimalnya adalah 0,5, jadi ditambahkan jadi 6,5. Oke, kita tuliskan di sininya 6,5 mm. Nah, sekarang kita cari lagi, yaitu yang kedua adalah harga dari skala Nonius atau disingkat dengan SN, sama seperti jangka sorong tadi, hanya saja bedanya kalau di skala Nonius ini kita lihat garis yang ininya. Garis yang ini patokannya pas tepat dengan skala Nonius. Jadi bukan yang
sejajar kayak jangka sorong, tapi yang tepat di garis tengah-tengah ini itulah batasan terakhir untuk harga dari skala Noniusnya. Jadi kita hitung di sini ada patokan harga, ada dimulai dari angka 20, kita lanjutkan habis 20 itu adalah 21, 22, berarti garis ini adalah harganya 23. Jadi kita tulis di sini 23, jangan lupa sama itu harus dikali dengan tingkat ketelitian dari mikrometer sekro. Oke, kita hitung, berarti 23 dikali tingkat ketelitian dari mikrometer adalah 0,01 mm. Jadi berapa harganya? Kita kalikan saja, jadi hasilnya adalah 0,23 mm. Oke, totalnya, oke, kita tulis kembali, SU-nya adalah 6,5. Sedangkan SN-nya adalah 0,23. Jadi ingat sama seperti tadi, yaitu harus sejajar menuliskan desimal. Nah, sama seperti tadi, di sini tidak ada angka. Jadi untuk memudahkan, kita bantu saja dengan angka 0. Jadi kita jumlahkan 0 tambah 3, 3, 5 tambah 2, 7, 6 tambah 0, 6. Jadi hasilnya 6,73 mm. Pada soal yang keempat. Nah, soal yang keempat ini adalah masuk pada materi besaran turunan. Salah satunya adalah menghitung volume. Nah, mengapa ada gambar seperti ini, Bu, menghitung volumenya? Karena di sini kita menghitung benda yang bentuknya tidak teratur. Salah satunya mungkin bisa kita ambil contohnya adalah batu. Nah, dengan menggunakan alat ukur ini memudahkan kita menghitung berapa besarnya batu ini. Nah, berapa massa dari batu ini. Nah, alat ini namanya adalah gelas ukur. Nah, simple saja cara mengerjakannya. Jadi di sini kita anggap gelas ukur yang pertama ini adalah volume 1, yang gelas ukur yang ada batunya itu kita anggap volume 2. Nah, sekarang kita hitung dulu berapa harga dari volume 1. Nah, kita melihatnya dari batas terakhir nih. Nah, ini ada batas terakhir yang hitam. Oke, angkanya ada di sebelahnya, yaitu harganya 150 ml. Kita tuliskan di sini 150 ml. Nah, sekarang volume kedua. Kita tulis kembali volume kedua. Berapa harga volume kedua? Kita lihat juga sama seperti tadi, yaitu batas terakhir dari airnya, yaitu 200 ml. Kita tuliskan di sini 200 ml. Nah, sekarang berapa massa dari batu atau volume dari batu? Tinggal kita kurangkan saja, yaitu volume kedua dikurang volume pertama, yaitu 200 dikurang 150 ml, dan hasilnya adalah 50 ml. Begitu saja caranya. Dan kembali, ini adalah soal terakhir kita. Nah, ini soal terakhir kita tentang mengukur laju pertumbuhan. Nah, ini adalah salah satu dari besaran turunan juga. Nah, pertama yang kita harus lihat adalah kamu menuliskan dulu apa yang diketahui dalam soal ini. Nah, kita singkat dik saja ya. Oke, diketahui apa yang pertama, kita baca dulu di sini ada kalimat pada awal pengukuran tinggi kecambah dari permukaan tanah. Berarti itu kita anggap sebagai tinggi awal. Oke, kita tulis di sini tinggi awal kecambahnya adalah 0,5 cm. Nah, di sini ada selang 3 hari, ada keterangan waktu. Nah, keterangan waktu di sini kita singkat saja dengan simbol T kecil, ya, yaitu sebesar 3 hari. Nah, Ibu ingatkan, kebetulan di sini soalnya dalam bentuk hari, maka tidak perlu kita ubah. Apabila soalnya dalam bentuk minggu, misalnya nanti di sini ada tulisan selang berapa 1 minggu, berarti minggunya itu harus kamu ubah ke dalam hari. Jadi ingat, 1 minggu ada 7 hari. Jadi ingat ya, harus diubah ke dalam hari. Nah, kita lanjutkan. Kemudian ternyata tinggi kecambah menjadi, ada kata menjadi, berarti itu bertambah tingginya. Berarti itu kita anggap sebagai tinggi akhir. Berapa tinggi akhirnya di soal ini? 3,5 cm. Nah, sekarang pertanyaannya kita tulis dit saja, kita singkat. Pertanyaannya ditanya ya, itu adalah laju pertumbuhan. Oke, nah sekarang kita hitung laju pertumbuhan. Nah, cara menghitungnya adalah kita mengurangkan antara tinggi akhir dengan tinggi awal. Jadi di sini tinggi akhirnya berapa? Di sini 3,5 dikurang saja dengan tinggi awalnya, yaitu adalah 0,5 dibagi dengan waktunya, ya.
Oke, kita terus kembali 3,5 dikurang 0,5 per waktunya di sini kebetulan adalah 3 hari jadi dibagi 3. Nah, sekarang 3,5 dikurang 0,5 hasilnya berapa? Yaitu adalah 3 dibagi dengan waktunya lagi 3 bagi 3. Berapa hasil 3 bagi 3? Yaitu adalah 1. Jadi laju pertumbuhan untuk soal pertambahan kecambah ini adalah sebesar 1 cm. Ingatkan per hari. Oke, Nah, oke, sekian penjelasan dari Ibu mengenai perhitungan di besaran baik itu pokok maupun turunan. Semoga kamu memahaminya dan nanti tolong dikerjakan soal latihan yang akan Ibu berikan ini. Salah satu contohnya ada seperti ini. Itu pengerjaannya disesuaikan dengan penjelasan dari Ibu. Oke, cukup sekian. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.